Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang perhitungan bagi hasil. Berkaitan dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, Bank Syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda. Yang pertama, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai mudhorib dan nasabah sebagai sahibul mal. Yang kedua, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudhorib. Tahapan perhitungan bagi hasil. Yang pertama, menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Yang kedua, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil. Yang ketiga, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana. Yang keempat, menghitung saldo rata-rata harian penyalur dana. Yang kelima, distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Yang keenam, menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Yang ketujuh, menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung sebagai dasar bagi hasil. Yang kedua, revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil Bank Syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Yang ketiga, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha. Sedangkan dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagikan hasil kepada pihak ketiga meliputi 1. Margin bank yang meliputi margin murabahah, salam dan istisna. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Yang kedua, pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gaya atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa. Yang ketiga, bagi hasil investasi murabahah dan investasi musyarakah. Perbedaan prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharing. Prinsip revenue sharing itu pendapatan bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya, terus dikurangi sama hak bagi hasil pihak ketiga dan ditambah pendapatan operasional lainnya, lalu dikurangi beban operasional dan ada laba atau rugi bersih. Terus prinsip profit sharing itu ada pendapatan bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya, terus dikurangi dengan beban operasional pembiayaan mudharabah, lalu ada laba atau rugi bersih. Terus ada menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Dalam perolehan pendapatan terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh Bank Syariah. Yang pertama, seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Terus yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan itu terdapat 3 alternatif pendapatan. Yang pertama, sumber dana dari pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Terus yang kedua, sumber dana
pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah, yang ketiga dari seluruh sumber dananya. Terus perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja. Nah, itu caranya. Yang pertama dengan menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau disingkat dengan RSSD. Hal ini tuh dapat dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. RSSD itu sama dengan rumusnya saldo per tanggal 1 ditambah dengan saldo per tanggal 2 dan seterusnya. Nah, itu dibagi dengan jumlah hari yang keberapa, yang kesekian gitu. Terus yang kedua, menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau yang disingkat dengan RSP. Ini tuh dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dari dapat berubah setiap harinya. Nah, RSP ini rumusnya RSP sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 sampai seterusnya dibagi dengan jumlah harinya berapa. Terus yang ketiga, menghitung pendapatan untuk bagi hasil pendapatan untuk rumus bagi hasil, hitung dengan menggunakan rumus. Yang ini ada pendapatan bagi hasil itu dengan jumlah rata-rata saldo sumber dananya dibagi dengan jumlah rata-rata saldo hariannya dikali dengan jumlah pendapatan totalnya. Terus misalnya kayak gini, jumlah rata-rata saldo sumber dananya itu 200 juta dibagi dengan 400 juta. Nah, itu dikali 2 juta. Selanjutnya di tabel 15.3 perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah. Nah, ini kan ada penghimpunan dana itu terdiri dari tab mudharabah sebesar 60 juta. Terus yang kedua debt mudharabah sebesar 140 juta dan jumlahnya itu 200 juta. Nah, kemudian penyaluran dananya itu jual beli. Nah, itu kan rata-rata harian pembiayaan itu dibagi hasil sama nasabah dengan pihak bank itu sebesar 180, itu dibagi menjadi 550. Nah, untuk ijaroh itu sebesar 30 juta, itu dibagi hasil bank dengan nasabah itu sebesar 100.000. Nah, untuk bagi hasilnya itu 140 juta itu dibagi dengan nasabah dengan bank itu sebesar 1.050.000. Nah, untuk penyaluran lainnya 50 juta itu dibagi hasil itu dengan nasabah dan bank itu sebesar 300.000. Nah, jumlahnya untuk rata-rata harian pembiayaan itu sebesar 400 juta. Nah, sedangkan pendapatan penyaluran dana itu 2 juta. Nah, itu dibagi lagi menjadi pendapatan untuk bagi hasil itu sebesar 1 juta. Nah, untuk tabel 15.4 itu perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiah. Nah, itu kan di prinsip wadiah itu tabungannya ada 50 juta, giro wadiahnya itu 80 juta, dijumlah sebesar 130 juta. Penghimpunan dananya itu ada tabungan mudharabah 60 juta dan deposito mudharabah sebesar 140 juta. Nah, di jumlah itu 200 juta. Terus jadi totalnya itu 130 juta ditambah 200 juta itu sebesar 330 juta. Nah, sedangkan penyaluran dana itu jual beli di rata-rata harian itu sebesar 180 juta. Nah, pendapatan penyaluran dananya itu sebesar 550.000. Sedangkan ijarohnya itu 30 juta. Sedangkan pendapatan penyaluran dananya itu sebesar 100.000. Bagi hasilnya itu 140 juta, pendapatan penyaluran dananya itu sebesar 1.050.000. Nah, untuk penyaluran lainnya 50 juta, pendapatan penyaluran dananya itu sebesar 300.000. Nah, jumlah untuk rata-rata hariannya itu sebesar 400 juta. Nah, untuk pendapatan penyaluran dananya itu sebesar 2 juta dan pendapatan untuk bagi hasilnya itu 1.650.000.
Nah, perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan seluruh sumber dana. Penyaluran dananya itu jual belinya itu 180 juta rata-rata hariannya, terus ijarahnya itu sebesar 30 juta, terus dibagi hasilnya itu 140 juta. Nah, penyaluran lainnya itu sebesar 50 juta, totalnya dari rata-rata harian itu sebesar 400 juta. Nah, sedangkan pendapatan penyaluran dananya itu jual belinya itu 550.000, ijarahnya itu sebesar 100.000, bagi hasilnya itu 1.050.000, penyaluran lainnya itu 300 juta, jumlahnya itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan untuk bagi hasilnya itu 2 juta. Nah, di 15.6 menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dari data tabel dalam tabel 15.3 dan tabel 15.4 dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana. Dana dengan menggunakan rumus proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dana dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Proporsi tabungan mudharabah contohnya itu 30 juta dibagi 200 juta terus dikali 1 juta. Nah, itu ketemu hasilnya 150.000. Jadi proporsi tabungan mudharabahnya itu sebesar 150.000 rupiah. Nah, setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah itu rumusnya sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil nasabah. Nah, itu pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan 150.000 dikali 40%, itu sama dengan 60.000. Nah, untuk yang kedua, pendapatan bank dari tabungan mudharabah itu rumusnya sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil bank. Nah, itu 150.000 dikali 60% sama dengan 90.000. Nah, untuk perhitungan sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan itu mengikuti perhitungan yang sama dengan perhitungan tabungan. Nah, ini equivalent rate. Rumusnya itu pendapatan nasabah dikali 365 hari atau 1 tahun dikali 100% dibagi saldo rata-rata dikali 30. Nah, itu ketemu jadinya 60.000 dikali 365 dikali 100% dibagi 30.000 dikali 30 juta dikali 30. Nah, itu ketemu ekuivalennya itu sama dengan 2,43%. Untuk sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan menggunakan rumus yang sama dengan sumber dana tabungan. Nah, untuk tabel 15.8 itu tabel equivalent rate atas bagi hasil untuk nasabah. Nah, itu jenis kelompoknya itu tabungan mudharabahnya itu saldo rata-ratanya 30 juta. Nah, proporsinya itu pendapatan dibagi 150 juta. Untuk depositonya mudharabah untuk 1 bulannya itu misalnya saldo rata-ratanya 40 juta. Nah, untuk proporsi pendapatan dibagi itu 200 juta. Nah, untuk nisbahnya itu 60%. Nah, untuk pendapatannya jika 1 bulan itu 120.000. Nah, equivalent rate itu 3,65%. Sedangkan untuk bank nisbahnya itu 40%. Nah, sedangkan pendapatannya itu 80.000. Sedangkan untuk 3 bulan dengan saldo rata-rata 60 juta, proporsi pendapatannya dibagi menjadi 300.000. Nah, untuk nasabah untuk 3 bulan itu nisbahnya itu sebesar 65%. Nah, sedangkan pendapatannya itu 195.000. Ekuivalennya 3,95%. Sedangkan bank itu nisbahnya itu 35%. Nah, pendapatannya itu sebesar 105.000. Untuk 6 bulan saldo rata-ratanya itu 50 juta dan proporsi pendapatannya dibagi menjadi 250.000. Nah, nisbahnya itu 65%.
nisbah untuk nasabah itu sebesar 65%, sedangkan pendapatannya itu 162, sedangkan ekuivalennya itu 3,95%. Nah, sedangkan untuk bank nisbahnya itu sebesar 35%, sedangkan pendapatannya untuk bank itu sebesar 87.500. Nah, sedangkan 12 bulan dengan saldo rata-rata 20 juta, maka proporsi pendapatannya dibagi itu sebesar 100.000. Nisbahnya itu untuk nasabah itu sebesar 70%, pendapatannya itu 70.000, dan ekuivalen rate-nya itu sebesar 4,26. Nah, untuk banknya sendiri itu mendapatkan nisbah sebesar 30% dan pendapatannya itu sebesar 30.000. Nah, itu saldo rata-ratanya di total itu sebesar 200 juta, sedangkan proporsi pendapatan dibagi itu sebesar 1 juta kalau ditambah semua, dan pendapatan untuk nasabah di total 607.500. Nah, untuk bank di total semua 392.500. Nah, setelah equivalent rate diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut. Nah, ini rumusnya. Bagi hasil nasabah sama dengan saldo rata-rata dikali 30 hari dikali equivalent rate dibagi 365 hari dikali 100. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.